Winners, selamat datang kembali di Hellowi, tempat curhat paling aman, tempat overthinking jadi lebih ringan, dan tempat kita ngerasa ya udah kita nggak sendirian. Dan hari ini kita bahas topik yang mungkin kayaknya semua umur 20-an pasti pernah kena quarter life starter pack. Dan kali ini kita nggak ngobrol sendirian, ada narasumber yang bakal nemenin kita ngebahas semua kebingungan dan transisi menuju dewasa. Langsung aja, halo, boleh perkenalkan diri dulu ke Winners Aski. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya mungkin aku mau berterima kasih dulu sama hostnya nih, yang entah dapat ilham dari mana tiba-tiba kepikiran ngundang aku ke podcast ini. Aduh. It's an honor sih, really. Suatu kehormatan bisa diundang ke sini buat sharing-sharing pengalaman yang mungkin bakal relate dengan teman-teman semua. Dan ya, kenalin, nama aku Tazkiyatun Nafs, akrab dipanggil Aski. Oke. Ya, jadi namanya Tazkiyatun Nafs dan akrab dipanggil Aski. Jadi by the way, Aski ini ya teman satu sekolah dulu waktu SMA ya, Aski. Iya. Oke. Mungkin bisa langsung ke topiknya aja ya. Boleh. Oke. Let's go. Sebagai pertanyaan pembuka nih, di usia 20-an banyak orang itu ngerasa kayak hilang arah. Nah, terus kalau Aski sendiri tuh ngerasa nggak kalau ini gue lagi ngapain sih sebenarnya di hidup? Gimana tuh? Waduh, jujur sebagai pertanyaan pertama ini langsung deep banget gitu ya. Oke, apa tadi pertanyaannya itu? Kayak ngerasa kayak hilang arah, ngapain sih? Ya, oke. Jujur, pertanyaan ini akan selalu muncul sih. Even aku yang udah mid-20s, selalu tiba-tiba terbersit dalam benak pertanyaan seperti itu. Apalagi rawannya itu pas lagi capek-capeknya sama kehidupan. Pasti overthinkingnya bakalan naik satu level sih dibanding biasanya. And I think it's something normal, even good for our growth. Like, memikirkan kembali jalan yang kita tempuh, membuktikan bahwa kita tuh very mindful for our path. Nggak tahu ya ini agak OOT apa enggak, tapi ini ada nyambungnya dengan satu kalimat yang beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran, yaitu afala ta'qilun. Apakah kamu berpikir? Jadi kita sebagai muslim tuh emang selalu disuruh berpikir, disuruh lebih mindful atas apa-apa yang kita lakukan. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang kayak, ini benar nggak sih apa yang aku lakuin? Ini salah nggak sih? Kalau emangnya salah, benarnya yang kayak gimana gitu? Itu nanti ujung-ujungnya akan sampai pada kesimpulan seperti bahwa betul dalam hidup ini kita tuh harus punya tujuan yang jelas. Dan juga bukan berarti kita ketika diserbu oleh ke-overthinkingan ini kita malah down dan nggak mau ngapa-ngapain ya. Justru malah keep going while you still think about it, karena bisa aja jawaban-jawaban dari ke-overthinkingan itu terjawab melalui apa yang kamu lakuin sekarang gitu. Oke. Wah, menarik banget. Nah, itu dia Winners. Jadi starter pack pertama quarter life itu kalau kita ngerasa bingung, tapi kita itu tetap jalan, dan ternyata itu normal banget ya, Aski. Betul. Ngerasa seperti itu. Oke. Pokoknya kita harus punya tujuan aja dalam hidup. Itu sebagai motivate memang. Ketika kita punya tujuan, keinginan, ada ambisi tertentu sehingga kita nggak down. Oke. Nah, menurut Aski, kapan pertama kali Aski sadar nih lagi ada di fase pencarian jati diri? Kayak lagi nyari tahu passionnya apa, terus cocoknya kerja di mana, sukanya apa. Itu kapan pertama kali disadari? Di fase-fase seperti apa? Menurut aku, pencarian jati diri itu adalah pencarian seumur hidup. Okay. I will always question myself, who am I? Who I will become? Karena ya kita tahu kalau hidup ini nggak sepanjang itu buat hidup selamanya, tapi juga nggak sependek itu buat kita nggak memikirkan siapa diri kita sebenarnya. Dan juga hidup ini kan nggak selamanya berjalan dengan apa yang kita mau. Jadi bisa aja kita maunya jadi A, tapi ternyata jadi B.
kita maunya berada di jalan C, tapi ternyata sekarang ada di jalan D, and it's totally okay. Bukan berarti kalau jalan yang kita tempuh sekarang berbeda dengan apa yang kita inginkan sebelumnya, menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang gagal. Enggak ya teman-teman, enggak sama sekali. Justru dari pengalaman-pengalaman yang kita lalui itu, even rasanya pahit atau mungkin sakit, semuanya akan mengantarkan kita pada sosok manusia yang jauh lebih valuable dari sebelumnya. Jadi intinya nggak usah takut mencoba ya, just do what you want, you will arrive eventually. Oke. Jadi memang kalimat-kalimat penenang seperti, bukan penenang sih ya, apa ya jatuhnya, hiduplah seolah-olah engkau hidup selamanya, dan persiapkanlah sekarang seolah-olah kau mati besok ya. Memang itu sebagai betul. Jadi kita harus selalu menyeimbangkan diri. Iya, gitu harus balance. Dan memang di pertengahan untuk menuju sesuatu ke depannya yang udah direncanain itu pasti ada aja struggle-nya, tapi mungkin juga di struggle itu ada perubahan dari rencana kita sebelumnya, tapi makanya jadi memang kita harus punya plan A dan plan B ya. Iya betul. Harus lebih fleksibel aja. Oke. Nah, kalau ngomongin masa transisi ke dewasa, Aski punya nggak momen absurd tapi nyadarin bahwa oh gue udah dewasa loh, entah beli wajan, beli sabun cuci piring, atau mulai suka tidur cepat, itu kapan? Ataukah ada ngerasa transisi seperti itu? Sebenarnya kalau kejadian absurd nggak ada sih, cuman ya bikin sadar kalau aku udah berada di fase dewasa tuh kayaknya pas masa kuliah sih, terutama masa skripsian. Karena skripsi itu kan tergantung kita ya. Kalau mau cepat selesai ya berarti skripsinya dikerjain, diprototip tuh, dieksekusi. Tapi kalau masih mau mengabdi di kampus ya berarti santai aja dulu. Nah dari keputusannya itu kan totally ada di diri kita sendiri. Memegang kendalinya ada di kita. Jadi itu yang semakin membuka pikiran kalau emang udah berada di fase dewasa itu. Tapi but it's not just about skripsi sih. Ini bisa dikaitkan dengan banyak hal. Tapi pokoknya mulai sadarnya tuh pas di situ. Oke. Nah saat sadar di situ, apa sih poin-poin apa yang Aski buat, atau plan-plan apa yang Aski buat ketika telah berada di kayaknya gue udah dewasa nih, gue harus buat ini nih, buat A, buat B. Itu apakah ada atau ngalir aja gitu? Kalau plan tetap ada sih, tetap ada. Aku punya plan tersendiri, terus dijalanin. Tapi kalau misalnya di ujung nggak sesuai dengan apa yang aku plankan sebelumnya, ya kita harus tetap fleksibel sih. Oke. Harus tetap redirect plannya. Nah, ketika ingin menggapai plan-plan tersebut, kemudian muncul rasa capek, malas, apakah menurut Aski gimana? Apakah memang kayaknya untuk santai-santai dalam waktu tertentu mungkin boleh, malas juga mungkin hal yang normal, it's normal. Tapi bagaimana Aski mengatasi itu, antara rasa malas itu dan rasa sadar bahwa oh untuk berhenti sejenak tuh bisa loh, normal loh. Itu gimana menghadapinya? Sebenarnya one thing for sure sih, apapun yang kita lakukan itu pasti capek. Even kalau kita tidur seharian di rumah, itu pasti capek ujung-ujungnya. Jadi mindset ini sih yang aku selalu bawa. Apapun yang kita lakukan pasti capek, jadi pilih choose your fighter, choose your struggle. Mau capeknya kayak gimana, mau kedepannya dapat gimana. Terus dan itu juga apa sih tadi yang dikatakan, yang bilang enggak apa, it's okay to take a rest, it's okay kalau misalnya kita lagi capek terus mau istirahat, gak apa-apa, istirahat sebentar. Itu juga salah satu cara untuk kembali mengumpulkan semangat gitu, kembali memikirkan apa tujuan kita sebelumnya. Jadi kita bisa bangkit stronger, terus bisa lebih mantap untuk mencapai tujuan itu. Oke. Jadi intinya take a rest itu normal, cuman jangan sampai terlena gitu ya. Iya betul, karena kita juga manusia yang butuh istirahat juga. Oke. Nah,
ini sensitif Aski, tapi penting. Di usia 20-an, kita tuh suka banget kan ngebandingin diri sama orang lain. Aski pernah nggak ngerasa kalau kok hidup orang lain cepet banget ya, sementara gue gini-gini aja? Gimana Aski? Mungkin pernah, kapan, atau kalaupun pernah, gimana Aski menghadapi itu ketika merasa seperti itu? Di era digital sekarang ini ya, kalau aku jawabnya enggak, kelihatan banget enggak sih bohongnya. Oke, gitu. Sosial media sekarang tuh sangat penuh akan orang-orang dengan segala pencapaiannya. Apalagi sosial media udah banyak bentuknya tuh, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, bahkan apalagi ya, itu yang temannya Instagram, Threads. Itu penuh dengan orang-orang memamerkan diri, memamerkan pencapaiannya. Tapi makin kesini makin paham juga sih kalau buat apa sih bandingin diri sendiri sama orang lain. Everyone has their struggle, everyone has their success. Pokoknya everyone has their own story lah. Lagi pula rezeki orang lain gak bakal berpengaruh juga dengan rezeki kita. Jadi buat apa iri? Just wait until your turn and that become your own happiness. Oke, setuju sih. Tapi kapan Aski tuh mikir kalau oh ini tuh boleh loh orang memamerkan pencapaian mereka. Di sisi lain itu kan sebagai motivasi ya bagi orang-orang tertentu. Jadi kapan gimana sih jatuhnya, gimana memposisikan diri kita itu untuk kayak ngebuat oh ini tuh bisa jadi motivasi, bukan harusnya jadi untuk membandingin diri sendiri. Itu gimana sih pandangan Aski terkait itu? Sebenarnya as long as kita ambil sesuatu itu sebagai bentuk motivasi, bukan sebagai bentuk iri dengki ya, dan motivasi itu kita jadikan bensin untuk bergerak, bukan untuk semakin berleha-leha, itu it's okay. Tapi kalau misalnya udah berlebihan, terus kayak jadinya iri, terus termotivasi tapi nggak ada langkah untuk memulai, itu ya nggak baik sih. Kayaknya perlu untuk berhenti aja mengonsumsi sosmed dulu. Oke, nah itu winners. Jadi starter pack yang poin saat ini itu jadi berhenti ngebandingin timeline hidup kita sama orang lain, karena semua orang itu punya waktunya. Oke. Nah, kalau ngomongin masa depan, apa ketakutan terbesar Aski waktu masuk umur 20-an, dan apa sih hal yang bikin tetap optimis pada waktu itu? Waktu-waktu inilah ketika ketakutan terbesar ya. Sebenarnya it's always been mengecewakan orang tua. Dari dulu sampai masuk my 20s, ketakutan terbesarku itu tetap sama, mengecewakan orang tua. Bahkan sampai sekarang pun masih sering takut, cuma bedanya sekarang udah tahu solusinya apa dan harus bagaimana. Apalagi kalau soal menentukan masa depannya, biasanya apa yang kita mau dan yang orang tua mau itu berbeda. Jadi emang memerlukan skill komunikasi yang baik sih, biar bisa menyatukan semua pikiran dengan baik, dan kitanya juga tetap mendapatkan ridho dari orang tua. Kalau yang bikin optimis akan ketakutan itu ya, selalu percaya aja sih kalau apa yang Allah takdirkan buat terjadi dalam hidupku adalah yang terbaik. As long as I'm not giving up for my life, aku yakin sesuatu yang indah itu akan datang di waktu yang tepat. Itu sih. Betul sih. Jadi memang takdir Allah tuh udah yang paling baik, dan boleh jadi apa yang nggak kita suka itu justru itu yang terbaik untuk kita ya. Betul. Pokoknya itu penenang paling manjur. Ya. Nah, keren banget sih sejauh ini atas pernyataan dari Aski. Jadi takut itu manusiawi, tapi yang penting tetap maju. Ya, kemudian mungkin kita bisa langsung ke poin akhirnya, Aski. Nah, kalau bisa ngomong satu kalimat untuk winners yang lagi nyangkut nih di fase bingung, capek, ngerasa nggak berkembang itu, Aski mau ngomong apa?
Buat teman-teman di luar sana yang lagi sedang mengalami quarter life crisis, this is for you. One thing that you should know, kalau apa yang kamu rasain ini normal, nikmati aja prosesnya ya. Just feel it while you keep going, because at the end of the day kamu akan menjadi pribadi yang hebat insya Allah. Sama ini ada quotes yang aku dapat kemarin yang related sama pembahasan kali ini. Quotesnya itu kayak gini: the horizon I see today will be the floor I walk on in 3 years. Jadi semangat terus, bye bye. Oke, thank you Aski. Nah, mungkin di awal kita tuh belum tahu sih apa kesibukannya Aski saat ini. Mungkin boleh kita tanyain di akhir. Udah kelewatan nih. So sorry. Aski, kalau boleh tahu nih kesibukannya apa sekarang nih sebelum kita tutup mungkin ya? Sebenarnya kalau kesibukannya tuh banyak banget ya. Oh, Masya Allah. Oke, jadi apa aja kesehariannya sekarang? Pertama, jadi guru di SD Islam Cendekia Makassar. Oke. Terus di tempat itu juga saya jadi operator dan juga sebagai adminnya dan juga sebagai konten kreatornya. Masya Allah. Terus ini bantu financing di perusahaannya orang tua. Terus ini juga saya ngajar ngaji setiap maghrib. Itu aja sih kayaknya yang bisa aku sebutkan. Oke, Masya Allah. Keren banget. Makanya agak susah nih waktunya buat ketemu sama Aski karena udah mulai banyak Iya, banget, ya. padat banget nih hari sehariannya guys. Oke. Gak jadi mulu. Mm-mm. Bisanya juga sibuk. Kalau bisanya cuma lagi sibuk belajar nih sekarang. Ya mantap. Oke. Ya, semoga sukses selalu Aski. Untuk kabarnya baik ya, alhamdulillah. Insya Allah baik ya. Alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Oke. Bisa sendiri. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Gak lama guys. lagi Ramadan. Ya, jadi mohon maaf kalau ada salah kata, hal-hal yang Enggak tidak juga. disengaja. Nah, Mohon maaf lahir dan batin. nah itu dia winners. Sharing session saat ini oleh Tazkiyatun Nafs atau Aski. Semoga winners yang lagi dengerin itu merasa dipeluk ya. Nah, oke. Semoga kalian merasa ditemani dan ngerasa kalau kalian tuh nggak sendirian. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk narasumber kita hari ini. Makasih sudah cerita dan berbagi. Dan Makasih juga. Oke. Telah diundang. Thank you Aski sudah menyempatkan waktunya. Dan untuk winners, apapun yang kalian jalani, kalian tuh lagi berproses, lagi tumbuh, dan itu hal yang baik. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Stay kind to yourself. This is Hellovi out. Stay tuned and connected on your Instagram, Spotify, YouTube, and TikTok. Don't forget to turn on your notifications so you don't miss our episode. Bye.